Halo teman-teman, selamat pagi, siang, dan malam. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang korupsi. Korupsi adalah proses penyelewengan pengambilan hak milik seseorang yang bukan seharusnya menjadi miliknya. Nah, korupsi ini bagaikan penyakit kanker, di mana seseorang tersebut harus melakukan cuci darah setiap bulannya agar orang tersebut dapat bertahan hidup. Contoh-contoh kegiatan korupsi, yang pertama adalah gratifikasi. Gratifikasi adalah penyelenggara jabatan yang memiliki seperti contoh uang maupun barang. Yang kedua adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan itu seperti dokumen maupun uang. Yang ketiga adalah pemerasan. Pemerasan itu seolah-olah kita membayar kepada dirinya dan seolah-olah dia itu hutang kepada si pejabat tersebut. Faktor penyebab korupsi. Di penyebab korupsi ini ada faktor internal dan juga eksternal. Nah, di faktor internal ini memiliki contoh, yaitu ada moral lemah, terus sama memiliki sifat yang selalu merasa kurang dan juga kurangnya penghasilan. Sedangkan di faktor eksternal ini, dia memiliki contohnya yaitu pendapatan rendah dan juga kurangnya transparansi dan juga kurangnya pengawasan. Korupsi memiliki dampak dalam berbagai bidang. Yang pertama itu bidang hukum, bidang pemerintahan, bidang politik, bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan juga bidang kesehatan. Contoh-contoh kasus korupsi. Pada kasus pertama ada kasus BLBI. Kasus ini terjadi pada tahun 1998 ketika Indonesia berada dalam keadaan ekonomi krisis. Nah, pada masa ini pemerintah berusaha membantu melalui program BLBI yang merupakan kepanjangan dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Nah, kasus ini terjadi karena ada penyaluran dana yang tidak transparan pada bank-bank di Indonesia. Sehingga ketika penyaluran dana terjadi banyak korupsi dan ada banyak bank yang menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadinya. Untuk kesimpulannya, kita ya sebagai masyarakat, terutama mahasiswa sekarang, bila kita melihat adanya tindakan kasus korupsi di sekitar kita, patutlah kita sebagai masyarakat dan juga sebagai mahasiswa yang terpelajar melaporkan tindakan-tindakan yang mencurigakan tersebut. Nah, gimana sih cara kita untuk menanggulangi proses-proses tindakan korupsi tersebut? Kita itu dapat lebih meningkatkan pendidikan dan juga mutu pendidikan dan moral, bukan hanya teori, melainkan secara etika dan juga moral, agar setiap penerus kita dapat melakukan tugasnya itu dengan baik. Serta kita juga harus melakukan transparansi kepada setiap tindakan yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih.